Liverpool are a little bit closer, but Manchester United are not playing in that league. They're not playing in the league of those other teams at the moment, and they haven't done for quite a few years. Pengakuan Zirkzee pesan transfer ke MU. Rekrut Euro dengan peluang transfer ganda. Pemain berusia 23 tahun Joshua Zirkzee telah menjadi topik hangat selama beberapa minggu terakhir. United ingin mendatangkan seorang penyerang ke dalam skuad mereka pada bursa transfer musim panas ini, dan ia berada di urutan teratas daftar incaran mereka. Menurut laporan The Athletic, United saat ini berusaha menyelesaikan kesepakatan untuknya. Diklaim bahwa pembicaraan sedang berlangsung mengenai harga yang akan dibayarkan United. Dengan klub menjajaki apakah akan mengaktifkan klausul pelepasannya senilai 33,8 juta pound sterling atau menyetujui biaya yang berbeda. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa kesepakatan hampir tercapai. Kepada wartawan, dia mengatakan, "Saya tidak tahu, kita lihat saja nanti." Ketika ditanya apakah ada kemungkinan 50% ia akan bertahan di klub tersebut, ia menambahkan, "Kita lihat saja." Komentar Zirkzee muncul setelah Direktur Olahraga Bologna Giovanni Sartori baru-baru ini mengonfirmasi kemungkinan besar ia akan meninggalkan klub pada bursa transfer musim panas ini. Zirkzee memiliki klausul sehingga ia akan meninggalkan klub 99,9%, kata Sartori kepada Sky Sport Italia pada pertengahan minggu. Sementara itu, gelandang Manchester United Donny van de Beek dikabarkan akan segera bergabung dengan Girona karena ia ingin menghidupkan kembali karirnya. Pemain asal Belanda itu mengalami masa sulit di Inggris setelah kepindahannya yang sangat dinanti-nantikan ke United dari Ajax tidak memenuhi harapan. Van de Beek menjalani masa pinjaman di Everton dan Frankfurt tetapi tidak dapat mengamankan tempat sebagai pemain inti di kedua klub tersebut. Di musim panas saat United harus melepas beberapa pemain cadangan, Donny van de Beek bisa menjadi awal dari penjualan besar-besaran. Di tempat lain, United dilaporkan mendapat dorongan dalam pengerjaan mereka terhadap Leny Yoro. Man Sport memahami bahwa United tengah mencari dua bek tengah baru untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Raphael Varane. Yoro diklaim sebagai salah satu opsi yang dilirik untuk memperkuat lini pertahanan. Namun, pemain berusia 18 tahun itu menarik minat dari beberapa klub besar di seluruh Eropa termasuk PSG dan Liverpool. Media Italia bikin heboh bursa transfer. MU pecat 250 stafnya. Kabar mengejutkan yang melibatkan klub raksasa Liga Inggris Manchester United baru-baru ini mencuat di Italia. Setan Merah dirumorkan hendak menukar striker mudanya Rasmus Højlund demi mendapatkan tanda tangan Victor Osimhen di bursa transfer musim panas 2024. Adalah outlet berita La Repubblica yang pertama kali mencetuskan laporan sensasional tersebut. Mereka mengklaim Setan Merah sudah mendekati Napoli dengan proposal berupa uang ditambah bintang muda Denmark sebagai mahar merekrut penyerang asal Norwegia. La Repubblica sebagaimana dilansir dari Football Transfer Football Italia serta Give Me Sport menyebut Setan Merah bisa saja menukar Højlund dengan Victor Osimhen. Masih merujuk pada laporan yang sama, Napoli sebenarnya nampak tak terlalu keberatan membiarkan Victor Osimhen pergi musim panas ini. Manajer baru mereka Antonio Conte diklaim lebih suka menggantikan penggawa Nigeria dengan pemain Chelsea Romelu Lukaku. Walau begitu bukan berarti Manchester United bisa mendapatkan jasa Osimhen secara mudah. Partenopei merasa tawaran Setan Merah untuk pemainnya masih kurang, sehingga MU dilaporkan bakal segera kembali dengan tawaran baru yang lebih baik sembari tetap melibatkan Rasmus Højlund. Sementara itu, diwartakan ITV, Manchester United akan segera memberhentikan 250 anggota staf sebelum musim 2024-2025 dimulai. Untuk diketahui, saat ini ada 1.000 staf di MU. Para staf yang kena pecat tersebut diyakini tidak punya kontribusi nyata.
staf-stafnya tidak hanya ada di kota Manchester, tapi juga di berbagai belahan negara lain. Dilaporkan para staf yang terancam menyuarakan kemarahan dan kecemasannya. Pun lain sisi, hal itu bisa jadi bukti tangan dingin Sir Jim untuk merevolusi Setan Merah. Manchester United berpeluang dapat rekrutan besar pertama Adrien Rabiot. Fabrizio Romano komentari transfer Dybala. Manchester United berpotensi bisa mendapat rekrutan besar dari Serie A di bursa transfer musim panas 2024. Pemain yang lama jadi incaran mereka, Adrien Rabiot, diklaim menemui jalan buntu dengan Juventus terkait kontrak baru. Pakar transfer Fabrizio Romano mengungkapkan situasi Adrien Rabiot di Juventus tak akan sama lagi di musim panas ini. Bianconeri merasa sudah mengajukan proposal terbaiknya, namun pihak pemain terus merasa hal itu tidak cukup. Alhasil mereka menemui deadlock hingga kini. Si nyonya tua pun diragukan bisa mengikat Rabiot dengan kontrak baru lagi seperti musim-musim sebelumnya. Manchester United bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mewujudkan mimpi lamanya memboyong Adrien Rabiot. Seperti diketahui, Setan Merah sebelumnya sempat santer dikabarkan berminat merekrut penggawa kelahiran 1995, Old Trafford. Laporan pada akhir Juni lalu mengungkap Adrien Rabiot sebenarnya menyimpan keinginan untuk gabung Manchester United jika berpisah dari Bianconeri di musim panas 2024. Laporan Tuttosport mengungkapkan sang pemain tengah menunggu MU agar mengajukan penawaran kepadanya. Sementara itu, Fabrizio Romano secara eksklusif mengatakan kepada Give Me Sport dalam hal potensi kepindahan Paulo Dybala ke Manchester United musim panas ini. Saat ini saya tidak mengetahui sesuatu yang konkret atau lanjutan. Untuk Rabiot ada peluang besar, tetapi untuk Dybala semuanya tenang. Saat ini masih ada klausul pelepasan pada bulan Juli dalam kontraknya. Tetapi saat ini sangat sepi di sekitar Dybala. Saya tidak memiliki pesan apapun tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya, ujarnya. Tambahan ekstra 50 juta pound sterling untuk bintang Liga Premier. Rencana Ineos lini tengah impian. Manchester United seharusnya tidak memiliki masalah menawarkan tambahan 50 juta pound sterling untuk mengontrak Michael Olise. Menurut Dwight Yorke, United telah lama dilaporkan tertarik pada Olise, tetapi kesepakatan belum tercapai. Meski akan segera pindah ke Bavaria, Yorke bersikeras bahwa United harus menawarkan tawaran 2 kali lipat dari yang ditawarkan Bayern untuk mendapatkan pemain sayap berbakat tersebut. Dan berbicara kepada Crypto Sport Betting, pemenang treble 1999 mengatakan, saat ini pemain seperti itu akan berharga setidaknya 50 juta pound sterling. Tetapi jika Manchester United mengontrak Anthony dengan harga 85 juta pound sterling, mereka mungkin akan membayar lebih dari 100 juta pound sterling untuk Olise. Sementara itu, klub-klub Liga Premier telah menjadi berita utama untuk pekerjaan awal transfer mereka, seiring dengan semakin dekatnya batas waktu profit dan keberlanjutan. Ten Hag telah memotong dan mengubah opsi lini tengahnya sepanjang masa jabatannya saat memasuki tahun ketiga. Scott McTominay telah membuktikan pentingnya pemain tersebut dengan kontribusi penting sepanjang masa pemain Belanda itu di Old Trafford. Sementara Bruno Fernandes telah terbukti menjadi rekrutan fantastis dan anggota skuad yang sangat diperlukan. Casemiro terlepas dari semua prestasinya telah mengalami penurunan performa dan menghadapi kritik atas penampilannya musim lalu. Sofyan Amrabat adalah opsi lain yang tersedia bagi Ten Hag sebelumnya, tetapi tampaknya peminjamannya tidak akan menjadi kesepakatan permanen. Prospek kedatangan Ugarte dan niat United untuk menambah target lini tengah menimbulkan prospek yang berbeda bagi tim untuk memasuki musim baru di mana mereka akan berusaha membalas penampilan terburuk mereka di Liga Utama sejak 1990. Kemungkinan besar United akan menjual beberapa pemain pinggirannya untuk mendanai bisnis back, gelandang, dan striker. Ugarte akan menjadi landasan di lini tengah dan langkah ideal untuk mencapai salah satu target pembangunan masa depan, membeli opsi yang menjanjikan dengan banyak potensi. Mendaratkan pemain Uruguay itu akan membantu mengembangkan lini tengah, dan dengan melakukan hal itu dapat menawarkan dimensi baru untuk memungkinkan lini tengah impian yang terdiri dari Maino, Ugarte, Marcus Rashford, Fernandes, dan Garnacho.